Shalom Bapak Ibu Saudara, dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Jumpa kembali dengan saya Pendeta Yusuf Panggo di dalam program kita Renungan Firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, tema renungan pada kesempatan ini yaitu ketika hidup kita diterpa taufan pergumulan. Bapak Ibu Saudara, dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Untuk membahas tema kita ini, saya membaca satu bagian ayat firman Tuhan di dalam Lukas pasal 8 ayat yang ke-23. Injil Lukas pasal 8 ayat 23. Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau, sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Bapak Ibu Saudara, cerita ini kita sudah dengar dari sekolah minggu ya. Sejak kita sekolah minggu bahwa di mana Yesus bersama dengan murid-murid, mereka setelah seharian melayani, dan pada sore hari Tuhan Yesus mengajak murid-murid untuk menyeberang menuju ke Gerasa. Dan tentu kita tahu di sana bahwa di Gerasa ada orang yang sedang kerasukan setan di sana ya, yang perlu diselamatkan. Namun di dalam perjalanan penyeberangan tersebut, Alkitab mencatat bahwa tiba-tiba taufan gelombang ya, angin datang menerpa perahu yang dimana ada Yesus dan para murid-murid di dalamnya. Dikatakan sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau. Artinya bahwa taufan ini datang secara tiba-tiba. Ketika Yesus dan murid-murid di pesisir pantai, cuacanya mungkin bagus, baik ya, sehingga ketika Yesus mengajak untuk bertolak, untuk menyeberang setelah seharian melayani, murid-murid tidak ada yang protes atau membantahnya. Tetapi kita lihat bahwa cuaca yang begitu baik, tiba-tiba di tengah perjalanan, sudah di tengah danau, maka taufan itu datang ya, secara tiba-tiba, dan perahu itu hampir tenggelam. Dan dikatakan bahwa murid-murid bersama dengan Yesus ketika diterpa taufan itu, mereka berada dalam bahaya. Nah Bapak Ibu Saudara, dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, demikian juga di dalam kehidupan kita. Sebagai orang Kristen, kita mungkin punya banyak rencana, planning ya, dan kita punya rancangan yang baik menurut kita. Tetapi tiba-tiba bisa saja taufan pergumulan, ujian, cobaan, persoalan datang. Mungkin tiba-tiba ada terjadi kecelakaan, kemudian mungkin diagnosa dokter terhadap sakit penyakit yang kita derita, kita mengalami kemalangan, mungkin tempat usaha kita terbakar, atau segala macam musibah ya. Tempat kita tinggal tiba-tiba terjadi gempa bumi, bencana, dan semua hilang lenyap secara tiba-tiba. Bapak Ibu Saudara, kita mengucap syukur ada kisah yang dimana Yesus pada akhirnya menenangkan taufan tersebut. Dalam perahu tersebut ada Tuhan Yesus bersama-sama dengan para murid. Alkitab mencatat bahwa mereka sungguh ada di dalam keadaan yang berbahaya. Hari ini pergumulan persoalan apa yang begitu berat, yang berbahaya menekan jiwamu, batinmu, sehingga mungkin engkau sulit sekali ya, sepertinya untuk membangkitkan pengharapan engkau karena engkau melihat persoalanmu begitu besar. Pastikanlah bahwa di dalam perahu kehidupanmu ada Yesus Tuhan. Di dalam perahu rumah tanggamu, perahu bisnismu, usahamu, engkau memberikan Yesus sebagai nahkoda atau pemegang kendali segala sesuatu di dalam hidupmu. Sesungguhnya kita akan aman. Dan Alkitab mencatat bahwa ketika murid-murid berseru kepada Tuhan Yesus, Alkitab mencatat Tuhan Yesus bangun, dan pada akhirnya ya, taufan itu diredahkan, gelombang itu pun menjadi reda, tenang, dan Tuhan Yesus menyatakan kuasa dan mujizatnya sehingga para murid-murid terkagum-kagum, mereka takjub dengan Tuhan karena alam pun bisa tunduk kepada perintahnya. Ini merupakan sebuah kabar sukacita setiap kita sebagai orang Kristen. Ketika ada badai persoalan menerpa hidupmu, datanglah kepada Yesus, berserulah kepadanya. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Di dalam Matius pasal 11 ayat yang ke-28, Injil Matius 11 ayat 28, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Firman Tuhan jelas juga berkata di dalam Matius 8 ayat 24, sekonyong-konyongnya mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tertidur. Terkadang Bapak Ibu Saudara, Allah membiarkan gelombang itu mengamuk, dan Dia membiarkan anaknya itu tertidur di tengah gelombang yang besar yang menerpa perahu tersebut. Terkadang dalam hidup kita, Tuhan biarkan persoalan kita tidak langsung diselesaikan, tapi Dia memberikan damai sejahtera, ketenangan kepada kita, sehingga sekalipun di dalam taufan dan badai persoalan, kita masih tetap mempunyai pengharapan di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, beberapa hari yang lalu saya dan Ibu Gembala
Kami ada di pesisir pantai, dan pada waktu itu ada gelombang yang cukup besar. Kebetulan ya, Ibu Gembala ini bukan lahir dan besar di pesisir pantai seperti saya. Bagi saya yang anak yang lahir besar di pesisir pantai, gelombang yang ada itu hal yang biasa ya. Hal yang biasa. Bahkan dulu ketika masa kecil di pesisir pantai, ketika gelombang itu datang, kami bisa senang-senang ya. Anak pesisir pantai itu, kami bersenang-senang bermain di pinggir pantai dan tidak merasa takut sedikit pun, karena kami menganggap itu hal yang biasa. Tapi saya melihat wajah Ibu Gembala ini sepertinya sedikit takut, karena dia berkata, "Waduh, ini gelombang besar sekali, ditambah lagi waktu itu hujan, jadi cuacanya gelap ya, pas lah ya untuk menggambarkan suasana yang menakutkan." Tapi saya tetap tenang, dan pada akhirnya di tengah kami berdua sedang ngobrol, saya melihat bahwa ada anak-anak pinggir pantai. Justru di tengah gelombang itu mereka bermain-main di dermaga. Di gelombang yang begitu besar, gelombang yang sedang mengamuk, mereka justru bermain dan mereka tertawa. Dari situ Bapak Ibu Saudara, akhirnya saya memvideokannya. Nanti saya tampilkan videonya. Di situ mengajarkan kepada saya bahwa anak-anak ini tidak takut dengan gelombang yang besar, bahkan awan yang hitam, karena mereka sudah terbiasa dengan situasi dan keadaan tersebut. Nah, demikian juga Bapak Ibu Saudara, ketika kita sudah membiasakan diri membangun persekutuan dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan Yesus, percaya kepada firman yang Tuhan Yesus katakan, kita meletakkan pengharapan kita kepada Tuhan, melekat kepadanya, maka badai persoalan, tantangan, ujian seperti apapun kita akan tenang. Karena kita tahu bahwa Yesus ada di dalam perahu kehidupan kita. Yesus ada di dalam perahu rumah tangga kita. Yesus ada di dalam perahu bisnis kita, pekerjaan kita. Maka kita tidak akan gelisah, karena kita sudah dekat dengan Yesus. Firman-Nya menguasai hidup kita, maka kita akan menjadi tenang. Karena itu Bapak Ibu Saudara, badai persoalan hidup boleh ada, tantangan, ujian, persoalan boleh ada, tapi jangan pernah tinggalkan Tuhan. Melekatlah kepada Tuhan. Bahkan Tuhan Yesus sendiri berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Hari ini kalau engkau diterpa oleh gelombang badai dari seluruh sisi arah kehidupanmu, datanglah kepada Yesus. Dia berjanji memberikan kelegaan kepadamu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.